Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kiranya damai dan sukacita, sejahtera menyertai kita semuanya oleh karena kasih Tuhan yang besar. Amin. Saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan, orang Kristen atau orang Nasrani adalah pengikut Yesus Kristus. Sebutan Kristen adalah sebagai pengikut Yesus yang muncul pada masa Kisah Para Rasul, tertulis dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antiochialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Antiochia adalah sebuah kota di Turki sekarang. Pada masa itu berkembang kekristenan di sana. Sedangkan sebutan Nasrani dari kata Nazaret, yaitu tempat di mana Yesus tinggal bersama keluarganya, meski lahir di Bethlehem sebagai kota nubuatan akan kelahiran Yesus, namun Yesus tinggal di Nazaret. Dalam Injil Matius diceritakan setelah Yusuf, Maria, dan Yesus kembali dari pengungsian di Mesir karena bayi Yesus hendak dibunuh Raja Herodes. Ditulis di Matius 2 ayat 23. Setibanya di sana, yaitu Israel, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia, yaitu Yesus, akan disebut orang Nazaret. Ya, Yesus juga disebut orang Nazaret. Dan ini seturut nubuat nabi-nabi, sehingga murid-murid atau pengikutnya dipanggil Nasrani, kaum Nasrani. Saudara-saudara yang disayangi Tuhan, Yesus juga disebut Al-Masih, artinya orang yang diurapi, dari kata Ibrani Mesiah, disebut pula Mesias. Dalam bahasa Yunani disebut Kristus. Ada pula yang menyebut Yesus Isa Al-Masih. Saudara-saudara, sebutan Nasrani itu sebagai orang kafir tentu saja dikatakan oleh orang-orang yang tidak mau menerima ajaran kebenaran Yesus. Orang-orang itu membenci Yesus dan tentu saja pengikut-pengikut atau umatnya. Dan ini terjadi sejak awal pelayanan Yesus. Kenapa? Karena ajaran kebenaran Allah dari Yesus dianggap sesat, menghujat Allah, melanggar hukum Taurat oleh orang-orang Farisi, ulama-ulama Yahudi, oleh ahli Taurat, juga orang Saduki, yaitu golongan pemimpin agama Yahudi, di mana sebagian besar terdiri imam-imam yang mendasari dengan ajaran 5 kitab Musa dan tidak percaya malaikat dan hari bangkit, namun terbuka dengan budaya Yunani. Kebencian terhadap Yesus ini bukan hal aneh di mata orang-orang percaya umat Yesus. Kenapa? Karena Yesus sendiri berkata di Matius 10 ayat 22, dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Malahan kata Yesus, berbahagialah kamu jika karena anak manusia, yaitu Yesus, orang membenci kamu. Dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu, serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat.
Lukas 6 ayat 22. Lebih ekstrim lagi kata Yesus dalam Yohanes 16 ayat 2 dan 3. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa atau Allah maupun aku. Saudara-saudara, bukankah acap kali terjadi aniaya pada orang Nasrani, kekerasan pada orang Nasrani sambil teriak-teriak Allah Maha Besar? Saudara-saudara yang dilimpahi kasih Allah, menilai umat Yesus sebagai kafir otomatis menilai Yesus sendiri kafir, pemimpin orang kafir. Jika Yesus adalah anak Allah, utusan yang utama Allah, berarti Allah yang mengutus Yesus juga Allah yang kafir. Ini merupakan sikap kelakuan yang menghujat Allah sekaligus menghujat Roh Kudus, karena Allah adalah roh. Yohanes 4 ayat 24 mengatakan Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Menghujat Roh Kudus tidak bakal diampuni. Kata Yesus dalam Lukas 12 ayat 10, setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, yaitu Yesus, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Saudara-saudara terkasih, kata Yesus di Yohanes 15 ayat 23 demikian, barang siapa membenci aku, ia membenci juga Bapakku atau Allah. Umat Yesus disebut kafir, Nasrani kafir, berarti Yesus kafir, Allah juga kafir, Isa Al-Masih juga kafir, padahal ditulis di sebuah kitab suci. Mungkinkah kitab suci menampilkan Isa Al-Masih sebagai pemimpin kafir? Penghujatan atas Allah Roh Kudus tidak akan diampuni. Kata Tuhan Allah, aku akan melakukan pembalasan kepadamu sesuai dengan hasil perbuatanmu. Demikianlah firman Tuhan, ditulis di Yeremia 21 ayat 14. Awas balasan Tuhan. Terpujilah Allah yang kekal hingga kekal. Ya Tuhan Allah, di dalam kasih Tuhan Yesus, ampunilah mereka yang hati rohaninya tertutup, tidak melihat terang pengampunan Tuhan melalui kedatangan Yesus untuk menyatakan kasih pengampunanmu yang besar. Ya Allah, ampunilah saudara-saudara kami yang tidak melihat kekekalan pada diri Yesus yang membawa pengampunan dan kehidupan surgawi yang indah dan damai. Tuhan, masih ada waktu buat mereka, ya Allah. Sang Bapa kekekalan, berkati mereka, berkati dalam kasih Tuhan Yesus.